Saya ingin merubah imajinasi orang bahwa kalau kita membicarakan tentang al-firqatun najiyah berarti kita membicarakan tentang kelompok-kelompok sesat, kemudian mengaku, mengklaim yang paling benar sendiri. Kita ingin rubah imajinasi itu. Kita ingin bahwa membicarakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah memang wajib dibicarakan, karena itu dibicarakan oleh Nabi, bahkan menjadi kebiasaan beliau, dan dibicarakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahkan menjadi gaya hidup mereka. Bayangkan Utsman bin Affan disalami sampai tidak sadar, saking seringnya berpikir bagaimana bisa selamat setelah mati. Jadi membicarakan al-firqatun najiyah, kita ingin rubah imajinasi yang ada di tengah masyarakat, bahwasanya membicarakan al-firqatun najiyah adalah berarti mengkelompok-kelompokkan manusia, atau membicarakan al-firqatun najiyah berarti merasa dirinya paling benar. Membicarakan al-firqatun najiyah berarti menyalah-nyalahkan orang. Tidak. Membicarakan al-firqatun najiyah adalah kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini yang harus kita rubah. Bahkan sampai sekarang, mohon maaf, sampai gara-gara imajinasi yang ada di tengah masyarakat, bahwasanya kalau membicarakan al-firqatun najiyah akhirnya nanti dituduh memecah belah umat. Akhirnya sebagian pendakwah malas membicarakan hadis ini, tidak mau membicarakan al-firqatun najiyah. Akhirnya ikut-ikutan, judulnya, isinya dengan tema-tema yang tidak menunjukkan kepada hakikat dakwah salafiyah. Maka ini sangat ironi, karena dakwah salafiyah la tu'raf illa bidakwah ila tauhid wal manhaj as-sahih. Dakwah salafiyah tidak dikenal kecuali dengan mendakwahkan kepada tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan mengajari manusia tata cara agama yang benar yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Gara-gara takut dikatakan nanti memecah belah, akhirnya tidak pernah lagi, atau jarang sekali orang-orang sekarang membicarakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jarang orang membicarakan hal tersebut. Nah, kita ingin rubah bahwasanya membicarakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, bukan berarti sedang mengklaim diri yang paling benar, mengklaim diri yang paling masuk surga duluan, semuanya salah, ahli neraka. Tidak. Tetapi membicarakan al-firqatun najiyah adalah kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana setelah mati selamat, masuk surga. Itu kan yang diinginkan oleh semua manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi Utsman bin Affan, beliau berkata, kuntu ufakkiru kana yakunu, apabila dalam bentuk fi'il mudhari' menjadi kuntu untuk orang pertama, aku. Dan apabila setelahnya ada fi'il mudhari', kuntu ufakkiru, ini menunjukkan bahwasanya sering diulang-ulang. Aku sering memikirkan bagaimana bisa selamat setelah mati. Itu kebiasaan Nabi dan para sahabat salafus saleh yang kita mengusung dakwah atasnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi laqad sa'altu an hadha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku telah bertanya tentang itu kepada Rasulullah SAW. Lihat, sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memikirkan itu, saya lanjutkan hadisnya. Kuntu ufakkiru fi najatil hadzal amr, haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam as'alhu. Aku sering memikirkan bagaimana bisa selamat setelah mati. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, aku belum sempat bertanya tentang itu. Kemudian Abu Bakar menimpali, demi Allah aku telah bertanya itu. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang saleh, memikirkan bagaimana selamat setelah mati. Jadi membicarakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu bukan berarti memecah belah kaum muslimin, memecah belah kesatuan kaum muslimin, mengaku paling benar, suka menyalah-nyalahkan orang. Tidak. Akan tetapi adalah mencontoh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu.